Masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarmu hari ini nak? Semoga semua anak-anakku kelas 3 dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga yang dijelaskan Bu Diana hari ini terkait materi SKI anak-anakku semua paham dan bisa semangat lagi dalam belajar. Silahkan anak-anak kalian persiapkan buku paket kalian, buku Salman SKI kelas 3. Kalian buka halaman 61. Kita akan belajar tentang masa remaja Rasulullah, yaitu atau meneladani masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 61. Nah, pada masa remaja Rasulullah itu tidak manja, dia itu sudah mandiri karena sudah dididik oleh pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, dengan didikan Abu Thalib, yang Abu Thalib menggantikan profesi orang tuanya karena orang tuanya Nabi Muhammad sudah meninggal, jadi digantikan pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan sangat baik. Dia melatih Nabi Muhammad itu mandiri, dia melatih untuk bersikap yang baik seperti itu. Nah, Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad juga dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Nah, rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sayang karena apa? Memanjakan, tapi karena Abu Thalib dididik Nabi Muhammad dengan sifat yang sangat mendidik atau sangat baik. Nah, sehingga pada masa remaja Rasulullah itu memiliki sifat apa? Amanah, tutur katanya baik, bisa menjaga amanah ya, bertutur kata baik, terus menjadi contoh bagi teman seusianya. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Bu Diana jelaskan seperti berikut. Baik anak-anak, di sini sudah Bu Diana jelaskan. Dan Bu Diana tuliskan beberapa peristiwa yang terjadi pada masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu menggembalakan ternak. Nah, meskipun Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dia sangat tanggung jawab. Dia tidak manja ya, dia ikut pamannya untuk menggembalakan ternak. Nah, dari peristiwa menggembalakan ternak itu, Nabi Muhammad belajar tentang kesabaran dan keuletan. Nah, pada suatu hari ketika Nabi Muhammad menggembalakan ternak bersama teman-temannya, beliau mendengar suara hiburan ya, musik ya, suara hiburan. Nah, suara hiburan tersebut berasal dari acara pernikahan. Nah, kemudian Nabi Muhammad mempunyai keinginan untuk melihat suara itu datangnya dari mana. Nah, sebelum sampai di tempat tersebut, di hiburan tersebut, Nabi Muhammad itu mengantuk sekali sehingga Nabi Muhammad tertidur dan akhirnya ketika bangun suara hiburan tersebut, pesta tersebut sudah selesai. Nah, itulah bukti bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad dari hiburan agar tidak menyaksikan hiburan seperti itu. Nah, dari kegiatan menggembalakan ternak, Nabi Muhammad belajar tentang kesabaran dan keuletan. Yang kedua, peristiwa yang kedua pada masa remaja Rasulullah,
Rasulullah belajar berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, suatu saat Abu Thalib hendak berdagang ke negeri Sam, tapi Abu Thalib tidak rela, tidak tega untuk meninggalkan keponakannya tersebut yaitu Nabi Muhammad, dan pada akhirnya beliau mengajak Nabi Muhammad untuk belajar berdagang di Sam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berusia berapa? 12 tahun ya nak ya. Nah, ketika dalam perjalanan ke Sam Nabi Muhammad, nah itu ditemukan tanda-tanda kenabian oleh siapa? Pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Nah, apa tanda-tandanya nak? Tanda-tandanya yang ditemukan yaitu apa? Beliau dinaungi oleh awan. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak merasakan panas sama sekali ketika berjalan di bawah matahari, teriknya matahari, karena awan melindungi di atas apa? Di atas beliau langsung. Nah, itu tanda-tanda yang dilihat oleh pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu Nabi Muhammad mengikuti perang Al-Fijar atau perang pendosa. Nah, perang ini terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab antara siapa nak perang Al-Fijar ini? Perang Al-Fijar itu antara Bani Kinanah dan suku Quraisy. Nah, dan itu suku Quraisy itu dipimpin berhadapan dengan suku Hawazin. Nah, itu Nabi Muhammad ketika usia 14 atau 15 tahun. Seperti itu ya. Perang Fijar terjadi pada bulan Rajab antara suku Kinanah yang didukung oleh suku Quraisy berhadapan dengan suku Hawazin. Jadi perang Al-Fijar ini antara suku Kinanah dan suku Hawazin. Nah, perang ini dinamakan Fijar karena telah melanggar kehormatan bulan haram tersebut. Nah, kemudian yang keempat, oh ya, perang Fijar ini terjadi selama 4 tahun ya nak ya. Selama 4 tahun. Antara siapa tadi? Antara suku Kinanah dan suku Hawazin. Kemudian Budiana lanjutkan yang keempat, peristiwa masa remaja Rasulullah yang keempat yaitu turut mendeklarasikan sumpah fudul atau dinamakan dengan hifdzul fudul. Sesudah perang Fijar, suku Quraisy itu merasakan kelemahan dan perpecahan di antara mereka. Padahal dahulu setelah perang Fijar itu sudah solid, sudah merasakan adanya persatuan. Tapi akibat selang beberapa tahun mereka merasakan perpecahan. Maka dari itu Zubair bin Abdul Muthalib mendeklarasikan sumpah fudul atau dinamakan dengan hifdzul fudul. Di rumah siapa nak? Abdullah bin Jad'an yang diikuti oleh seluruh suku Quraisy yaitu Bani Hasyim, Bani Zuhrah, Bani Tamim, dan Bani Asad. Nah, itulah sebagian peristiwa masa remaja Rasulullah SAW. Semoga anak-anakku semua paham ya dengan materi kita hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan materi tentang meneladani masa dewasa Rasulullah di pertemuan selanjutnya. Terus tugas hari ini untuk kalian anak-anak kelas 3, silahkan dikerjakan halaman 67 sampai halaman 68 ya. Dikerjakan di buku paket kalian halaman 67 sampai 68. Nah, alhamdulillah pembelajaran SKI hari ini Budiana kira cukup sampai di sini. Dari Budiana mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang Budiana ucapkan tadi selama penjelasan. Budiana mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Budana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.